Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa fikrana ilal haqqi wa ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa asdaqal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil hafiz Abi Muhammad Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah ibn Salam Al-Munziri Asy-Syafi'i summa ilal Imam Abi Muhammad Husain bin Ali bin Sulaiman Al-Badri Al-Qayyumi Al-Qahiri wa nafa'ana bihi wa bikum amin. Ayat terusin, ayat baca anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa 'anid Dhahhak bin Qaisin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Halaman berapa ya? 8 ya? Hadis ke-8 245 Kolas ya? Hah? Hadis ke-8 udah? Sekarang itu. Oh sekarang? Iya. Oh iya. Dan riwayat dari Dhahhak bin Qais, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Aku adalah sepaling baik sekutu. Maka siapa orang yang menyekutukanku dengan yang lain, maka dia untuk sekutuku. Ya ayyuhan nasu akhlisu a'malakum. Wahai sekalian manusia, ikhlaslah kamu dalam beramal karena Allah Ta'ala. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu. Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia ikhlas karena Allah. Wala taqulu hazihi lillahi walirrahimi. Dan janganlah kamu mengucapkan ini aku lakukan karena Allah dan karena keluarga. Fa innaha lirrahimi wa laysa lillahi minha syai'un. Maka sesungguhnya itu hanya karena keluarga dan tidak ada sedikit pun daripadanya yang dilakukan karena Allah. Wala taqulu hazihi lillahi wali wujuhikum. Dan janganlah kamu mengucapkan ini karena Allah dan karena pemimpin-pemimpinmu. Fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'un. Maka sesungguhnya itu hanya karena pemimpinmu dan tidak ada sedikit pun daripadanya yang dilakukan karena Allah. Rawahul Bazzaru bi isnadin la ba'sa bihi wal Baihaqi. Diriwayatkannya oleh Imam Bazzar dengan sanad la ba'sa bihi dan juga Imam Baihaqi. Qala al-Hafizu lakin Ad-Dhahhak bin Qaisin mukhtalafun fi suhbatihi. Berkata Al-Hafiz, akan tetapi Dhahhak bin Qais itu diikhtilafkan dalam kesahabatannya. Ya. Sini kita lihat lagi-lagi masalah kita ikhlas. Makanya dalam hadis qudsi di sana anak-anak kemarin penanten itu ada bilang
ana salisu sarikatin malam yakun, kata Allah, saya orang ketiga di dalam dua orang yang bersekutu malam yakun, selama dia tidak khianat. Makanya kita jangan ada dusta di antara kita. Anak salisu sarikatin malam yakun, saya orang yang ketiga dalam orang yang sirkah. Nah, tapi kalau di sini jangan sekali-kali kita mengatakan wala taqulu hadhihi lillah walil rahimi. Bedanya lillah ya udah, titik, ikhlas. Jangan pakai karena keluarga atau kena apa dan lain sebagainya. Jadi udah lillahi ta'ala. Jelas di sini lillahi ta'ala. Makanya di sini Allah mengatakan ana khairu syarik paman asraka ma'i syarikan wa huwa li syariki. Ana khairu syarik itu bawah itu melihat tulisin pal. Nah, yang itu qauluhu. Nah itu qauluhu innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin. Kalian tuh bersekutu, punya sekutu, punya ya saya yang paling bagus, saya yang paling baik di dalam persekutuan. Makanya penantian baru ya begitu aja. Nabi sampai hadis kursinya Nabi mengatakan ana salisu syarikain malam yakun. Makanya di sini Allah ana khairu syarikin paman asraka ma'i, siapa yang mau bersekutu dengan aku syarikan bahwa li syarikin. Lalu dijelasin ya ayyuhan nas ikhlasu a'malakum, dari akhlasu. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yuqbalu minal a'mali illa ma khalasa lahu. Lagi-lagi ini kita ikhlas. Jadi ya udahlah kita ikhlas, tawakal, berdoa. Sekarang anak-anak kelas 6, kalau ente mau lulus ikhlas, apa yang ente ikhlas, berdoa, tawakal. Kalau ente udah belajar benar baru tawakal. Setelah tawakal ya udah berdoa. Saya dengarnya gembira banget Ustaz Komar. Kayak gembira banget saya dengarnya. Begini, kemarin saya guntingan di abang yang sana Ustaz Komar. Dia nanya, Pak Haji, kemarin ada Ustaz Komar, ya. Dia nanya, Pak Haji masih kuningan sini? Masih. Iya, saya kata gitu. Itu Ustaz Komar dan istrinya, itu koran Anida itu. Ya mau dikatakan murid saya itu. Pak Solah ingat nggak Pak Komar kaca waktu mulai kita antuk-antukin di Ciwoda? Ingat Pak ya? Lah kita antuk-antukin itu di Ciwodas. Waktu itu kita nggak kira di Ciwodas ya. Perpisahan mungkin. Perpisahan ya. Perpisahannya kita ke Cibodas itu. Diantuk-antukin dah tuh. Udah. Si rumah dia masih ketawa sama si rumah. Komar juga, Pak Ustadz Komar juga memang orang pendiam. Saya bilang anak Anida tuh boleh dikatakan anak murid saya tuh. Wah sekarang kata Ustadz Komar, nah ini yang anda gembira dengar begini Ustadz. Kemarin di Masjid Al-Ikhlas, itu ada Al-Ikhlas Ustaz. Masjid Al-Ikhlas itu Ustaz Komar katanya
Yang khutbah Ustaz Komar, yang imam anaknya. Terus entar dia baca doa Ustaz Komar lagi. Ya Allah, ini hati rasanya. Ustaz Komar udah berhasil, anaknya itu yang laki, yang gede. Emang suaranya mungkin nurut nyanyi kali ya, ya Ustaz Komar ya. Ya nurutin Rum emang kan paling disayang sama Umi. Membaca sholawat. Asal giliran ada apa-apa, dia ngaji baca rawi tuh, Rum tuh. Paling disayang dia sama Umi, bisa disaji kalau kata Umi. Anaknya katanya jangan jadi imam. Giliran doa, kita Ustaz Komar lagi. Ya Allah, artinya Ustaz Komar udah berhasil tuh. Anaknya udah bisa jadi imam Jumat. Suaranya enakan anaknya, bapaknya kali gitu kali. Jadi ini keikhlasan kita, kita ngajar kayak kita apa kayak tuh, ya Allah. Tinggal cucu-cucu ada nih, ayo Ustaz Yahya, ente udah denger belum? Ustaz Komar itu dia kalau bagian khutbah di masjid, dia ajak anaknya yang paling gede tuh, yang laki. Jadi kalau Ustaz Komar yang khotibnya Ustaz Komar, yang imamnya ntar anaknya. Ntar giliran doa Ustaz Komar lagi. Itu kata tukang cukur. Yang aneh nyukur selalu nyukur di dekat rumah Ustaz Komar. Dia nanyain anak, oh ya ngasih. Tuh, dia ngomong begitu. Jadi anak dengarnya ini dari keikhlasan kita. Tentunya. Makanya di sana kan wastabir ahlaka bis sholati wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis sholat. Emang kalau nyuruh sholat, nyuruh ngaji, ya kita kudu sabar. Anak kita kalau kita suruh sholat, ya kudu sabar. Ada yang aneh banget, rajin banget. Ada yang bandel, wastabir 'alaiha. Tuh tadi anak baca wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi ada dengannya sekolah gembira banget, ya Allah. Berarti masjid ono anida. Jadi di sini ya ayuhan nas ikhlasu a'malakum fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu al-hadisa. Tuh taqaddama kalam al-ikhlas mabsutan secara luas udah dibacain di hadis-hadis yang sebelumnya. Udah kita langsungin. Wa an Abi Umamah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa zikra malahu. Dan riwayat dari Umamah dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, apa pendapatmu ya Rasul tentang seseorang yang berperang, yang dia mencari pahala dan juga mencari nama supaya disebut. Malahu, dia mendapatkan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha salasa mirarin. Maka laki-laki tersebut mengulang-ulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu.
Dan menjawab lagi oleh Rasulullah SAW, dia tidak mendapatkan apa-apa. Summa qala, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuqiya wajhuhu. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia ikhlas dan mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin jayyidin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Wa sayati ahaditsu min hadzal nau'i fil jihad insyaallah Ta'ala. Dan akan datang beberapa hadis dari hadis yang macam ini pada masalah jihad insyaallah Ta'ala. Lagi-lagi kita masih masalah ikhlas. Di sini permasalahannya orang yang jihad. Makanya nanti di sini Imam Bukhari itu taruh di dalam kitab jihad, muslim jihad. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa zikru ma lahu. Ada di hadis lain, Ara'aita bermakna akhbirni, kasih tahulah aku. Kalau di sini Ara'aita, apa pendapatmu seorang laki-laki ghaza yang berperang, yang mengharap pahala dan kemuliaan dan nama. Jadi di sini nanti ada az-zikru asy-syarafu wal fahru. Ntar ada az-zikru, maknanya asyarafu, orang perang jihad tapi hanya mencari nama dan kemuliaan aja supaya orang sanjung dan lain. Lagi-lagi Nabi mengatakan tidak ada pahalanya kalau dia tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagi wajhahu. Di sini permasalahan kita lihat siapa itu Abi Umamah. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Abu Umamah kunyatuhu wa ismuhu Sudai bin Ajlan. Dulu waktu si Sudai ini lahir, ada dikasih kitab Tasdibut Tahdzib. Dulu cari nama anak lu. Kalau Empang rajin banget, Empang juga nyari. Kata Empang, ini apa nih, belum ada nih, Sudai. Nanya ke Abi, Sudai apa artinya? Artinya di basahan dada. Makanya itu maknya kalau sudah yang ngomong udah diterima aja. Karena artinya basahan dada, artinya menghilangkan udah adem aja dah iya. Mamahnya itu sama Sudai, wah kata Sudai begini mah, wah jadi dah, jadi. Dah, Sudai bin Ajlan, bin Qais, bin Ghailan, bin Mudor, sampai ke Nabi juga itu Mudor, keturunan Nabi. Mudor Nazar Syam, mati dia tahun mata sanatu situ wasamanina wahwa ibnu ihdawatis'in, yaitu umurnya berapa itu? 91. Mansubun saya terus dah. Nah sekarang kita aja lihat, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan
Tuh, itu aja tuh intinya. Layak balu minal amal illa makana khalisan. Kemarin juga ngaji di Irsadul Ibad di Pisangan, giliran riya, syirik, asyirku nih. Jadi kalau kita kagak ikhlas, berarti kita syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensekutukan Allah. Enggak ikhlas berarti kena apa-apa dong kalau enggak ikhlas. Karena keluarga, karena apa tuh? Dan berarti kita termasuk mensekutukan Allah. Sampai begini tuh hadis. Yuk marun nasu yaumal kiamati, kalau salah ya anak. Yuk marun nasu yaumal kiamati ilal jannati. Diperintahkan oleh Allah pada malaikat, disuruh getak itu orang kafir ke surga. Wa iza danau, apabila mereka sudah dekat ke surga, maka dicium bau surga. 500 tahun dekat surga, kita udah kecium bau surga. Ini mungkin kalau guru-guru kita, wali-wali ini udah kecium bau surga walaupun dia masih di dunia. Imam Syafi'i, muridnya kan Imam Hambali. Imam Hambali punya putri. Pada suatu saat Imam Syafi'i mampir ke rumah muridnya tuh Imam Hambali. Satu malam menginap dia. Ini putrinya girang banget ini, mau tahu siapa sebetulnya Imam Syafi'i yang dipuji-puji oleh Imam Hambali. Pengen lihat nih orang yang sangat dipuji oleh bapaknya Imam Ali, gurunya yaitu Imam Syafi'i. Ini tadi juga ada istilah sambungannya, termasuk orang yang sunan. Tuh. Lalu makan, dikasih makan malam, Imam Syafi'i banyak kok, tumben-tumbenan itu makan banyak. Imam Hambali mah kagak tahu benar. Ini putrinya yang selalu dia pengen lihat kerjaannya apa. Orang yang dipuji sama bapaknya. Dengan bapaknya udah kayak apa, udah ulama kayak apa. Ini ada lagi gurunya yang lebih dari kayak bapaknya. Dia Imam Syafi'i dikasih makan banyak banget makan. Lalu setelah udah gitu tidur masuk ke kamar, diitipin sama anaknya. Lah tiduran aja kagak bayang kagak apa. Dengan bapaknya ngisik itu. Bapaknya ngisik malam dengan sembahyang, tahajud dan lain sebagainya. Udah giliran sembahyang subuh bareng jalannya, kagak pakai wudhu lagi. Nah itu yang diheran oleh putrinya. Satu, makannya banyak. Dua, kagak sholat, tiduran aja. Yang ketiga, jalan ke masjid kagak wudhu lagi. Terusnya putrinya ngomong sama ayahnya ketika Imam Syafi'i keluar. Imam Syafi'i ngedengerin, ayah, itu guru ayah yang ayah banggakan kayak apa. Terusnya Imam Hambali nggak jawab. Tanya aja tuh tanya Imam Syafi'i. Tanya satu, kenapa makan banyak? Kata Imam Syafi'i, saya tahu ini Imam Hambali dia ikhlas nyuguhin saya dan dari uang yang halal. Orang yang
nyuguhin dengan barang yang halal dan ikhlas jadi obat. Saya lagi ngobatin saya, saudara saya, saudara muslim dia, makanya saya makan banyak, bakal ngobatin. Tuh, satu, kenapa tiduran aja sedangkan bapak sembahyang bangun malam ihyaul lail? Ini kenapa Imam Syafi'i tiduran aja? Kata Imam Syafi'i, satu malam saya berapa masalah saya pecahkan masalah fikih. Saya tiduran tapi saya tidak tidur. Makanya saya kagak batal, langsung sembahyang subuh. Baru, nah dari situ coba kita lihat masalah ikhlas dan berkah tadi. Jadi itu kalau nanamu ke rumah teman ente emang alo banget teman ente, ya udah makan biar banyak, obatin tuh yang lain. Imam Syafi'i pakai tidur, mikirin, mecahkan masalah fikih, berapa ratus masalah fikih yang dipecahkan. Siapa yang ngarang kitab usul fikih kecuali Imam Syafi'i? Yang mulain siapa? Nah, di sini lagi-lagi kita innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Yang tadi sedikit aja sedikit. Udah begitu tadi wadanau, sekarang wadunu yarji'una minal awwali ilal akhir. Lalu orang yang tadi disuruh ngat surga itu dihalau, suruh keluar. Kata Allah, la nasibalaka. Dia itu nggak ada nasib, nggak ada bagian masuk surga. Terusnya orang-orang kafir tadi ngomong begini, ya Allah, iza aradta, apa anda lupa bahasa Indonesia begini, ya Allah, andai kata ente masukin saya ke neraka sebelum ente kasih lihat surga, maka mungkin lebih ringan saya masuk neraka. Tapi setelah ente kasih lihat surga, istana surga, maka saya masuk neraka ini berat sekali. Terusnya Allah menjawab, zaka, itulah yang gua aradtu, kata Allah. Zaka aradtu, itulah yang gua pengen lihat. Dulu lu kalau di dunia lu sirikin gua. Ini kita masalah sirik. Apa sirik? Yaitu kalau giliran urusan orang aja kadang-kadang kita salah juga kita. Jadi orang kita besarin, yang lain ibu kita belum salamin, orang kita duluin. Tuh termasuk mementingkan orang dibandingkan mementingkan Allah. Tuh. Jadi begitu memang ikhlas, lagi-lagi ngomong ikhlas dan syirik. Di situ kita lihat sedikit qauluhu rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini ahli hadis kudu tahu nih. Ya bukan kudu tahu, kudu baca. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, amma Abu Dawud ismuhu Sulaiman bin As'as bin Ishaq bin Bashar As-Sijistani. Topal bilad wasan nafas sunan. Dia gak kemana-mana, bukan kemana-mana. Dia di mana ada orang yang meriwayatin, dia muter, dia cari, dia jalan. Wasan nafas sunan, dan dia mengarang kitab sunan. Wakana imaman min a'immati ahli nakli. Dan dia si Abi Daud ini
salah satu imam atau imam lah paling dulu barangkali katakan imam min aimati ahli nakli, daripada imam ulama ahli nakal. Nanti di dalam adabul bahas itu ada an-naklu dan tashihun nakli. Ayo, masih ingat kagak? Nakol artinya memindahkan. Napas sunan beda sunan dengan yang lainnya. Kan ada hadis, ada yang sunan, ada yang sahih, ada yang mustadrak, ada yang diawali dengan huruf hijaiyah. Sunan masing-masing. Kalau di sini dulu Abi Daud itu imtiaznya hasru ahaditsil akam. Dia kitab sunan yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Makanya Abi Daud itu kebanyakan hadis hukum. Hasru ahaditsil akam. Kayak Ibnu Hajar Bulughul Maram. Bulughul Maram itu termasuk hasru ahaditsil akam, kumpulan hadis hukum. Abi Daud dia yang pertama kali mulai bikin bikin susunan hadis yang merupakan sunan. Sami'a Abi Daud at-Tayalisi. Ya, Abi Daud juga mendengar dari guru-gurunya, dari orang-orang yang lain. Wa Sulaiman bin Harb wa Muslim bin Ibrahim al-Azdi. Azdi. Empang. Azdi. Anehnya sono Pak Iza nurut lagi. Dia bukan Azdi, Yazdi. Padahal sahabat Azdi. Abi Empang tuh, Azdi anaknya. Empang nyari di sini dia. Jadi maksud nama-nama sahabat yang masih jarang. Ibrahim bin Ibrahim, Muslim bin Ibrahim bin Azdi, Ibrahim al-Azdi wa ghairihim. Itu diantaranya. Ruwiya anhu ibnatu Abdillahi wa Abu Isa at-Tirmidzi. Tuh. Jadi Abi Daud juga ngambil, atau ada dari Tirmidzi juga, dari Abi Daud at-Tayalisi juga, dan Abdurrahman an-Nasai dari kitab Nasai atau dari Nasai juga tuh. Pada wa akharina wa kana yaqulu, nah, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsata alfi hadisin. Aku tulis, kata Abi Daud tuh, dari Rasulullah khamsata alfi hadisin, 5.000 hadis. 500. Ittahabtu minha madhammatuhu hadal kitab, yakni kitab sunan. Ini pertama kali. Tuh ada. Terus coba orang-orang yang dianggap terus Aman Nasai. Nah, Aman Nasai itu, Nasai kita juga perlu kenal. Jadi habis Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai dulu di sini. Wa Aman Nasai fahuwal imamu Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasai, imamu min a'imati hadza sa'ni. Pada saat itu, zaman itu dia adalah seorang alim, imam. Sahibut tasawuf, juga dia orang yang ngarang banyak karangannya. Qala Abdullah bin Abu Mundah Ibnu Mundah
Al-Hafiz allazina kharajul hadisa wa mayyus sabita. Salah satunya yaitu Abi Daud yang mentahqiqkan hadis dan membedakan yang sabit dan maklul. Hadis yang sabit, yang adil, yang benar, dan hadis-hadis yang maklul. Dia bedain, dia nggak tahu di dalam kitabnya hadis-hadis yang maklul. Di situ ada 4 yang dianggap kuat. 1 Abu Abdullah Al-Bukhari, tuh 1 Bukhari. Yang kedua wa Muslim bin Hajjaj An-Nasaiburi. Terus wa yu'adduhuma wa ba'dahuma Abu Daud. Nah, Abu Daud yang ketiga berarti. Al-Bukhari dikenal dengan Jami'us Sahih, Muslim dengan juga Jami'us Sahih. Nah, orang ketiganya, imam yang ketiga Abi Daud As-Sijistani. Habis Abi Daud wa Abu Abdurrahman An-Nasai. Jadi Nasai dulu, baru Tirmizi, baru Ibnu Majah. Tuh lihat, orang-orang yang allazina kharajul haditsa wa mayyizus sabita wal maklul. Tuh, di situ imtiaznya, kelebihannya. Abi Daud sangat seleksi hadis-hadis yang sabit dan yang maklul. Di antaranya orang yang seleksi ini Bukhari, Muslim, Abi Daud, dan Nasai. Sami'a bi Khurasan min Qutaibah bin Sa'id wa ghairihi wa bil Basrah. Tuh, di Khurasan orang-orang yang diambil riwayatnya tuh. Lalu di Basrah siapa aja tuh? Sampai di sini wabil Kufah. Nah, ini ya. Ini gurunya Imam Bukhari, Abi Quraib Muhammad bin Ala. Abi Quraib Muhammad bin Ala, satu-satunya ulama yang mulain hisab Abu Quraib. Ini ucapan Syekh Muhammad Muhajirin nih. Salah satunya yang mengesahkan hisab itu adalah Abu Quraib. Abu Quraib gurunya Imam Bukhari. Banyak nih An Quraibin. Ya, itu perlu kita kenal juga. Kita sebagai ahli hadis perlu kita baca. Ya, terus Wa an Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma batughiya bihi wajhullahi ta'ala. Dan riwayat dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dunia itu dilaknat, maka dilaknat juga apa yang ada di dalam dunia, kecuali yang dicari dengannya karena mengharap ridho Allah Ta'ala. Rawahu Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad la ba'sa bihi. Ini Anda ingat almarhum Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Dia ngajar di IKI Mafhumul Hadis tentang memahami hadis. Ini kalau kita baca redaksinya, dunia dilaknat. Berarti dunia yang dilaknat. Coba lihat, awas. Lafaz ad-dunya terus Pak, coba Pak. Terus kita bahas lafaz ad-dunya dulu. Nah, itu qauluhu ad-dunya yang mana nanti?
Nah, dia itu betul. Qauluhu ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajh Allah. Al-hadisah. Walafzuhu, nah ini yang kita baca. Walafzuhu dunia itu isi maksud. Li'annahu pu'la, wazannya pu'la. Setiap isi maksud itu harus ada mausudnya. Tuh, wa mausukuha mahzulun. Dan yang disifatkannya atau mausudnya itu dibuang atau ditakdirkan. Takdirnya al-hayatud dunya. Jadi bukan dunianya yang dilaknat, tapi orang yang melakukan kehidupan di dalam dunia. Ini yang dilaknat. Tuh coba lihat lagi. Jangan salah paham nih. Ada ustadz begitu, dunia dilaknat. Tapi di sini harus ada maksudnya. Maksudnya itu al-hayatul, kehidupan yang kagak bener, yang dilaknat. Masa ngaji dilaknat? Kalau dikatakan ad-dunya mal'unatun, dunia yang dilaknat, berarti semua yang kita kerjakan dilaknat. Dunia sendiri dan jadi bukan dunianya yang dilaknat. Jadi hayatud dunya. Wa dunya ismun lidaril hayati. Tuh. Isi maksud. Makanya itu ya 2 biji, maka ya yang satu dijadiin alif, itu maksurah namanya. Itu udah lebih tahu dah. Wasumiyat bizalika libadil akhirati anha. Wasayati, nanti akan datang, ini bukan dunia yang dilaknat, tapi wasayati al-kalamu anid dunya. Wasayati selagi akan datang ada ucapan kalam anid dunya wazuhli pihak di kitab zuhdi maksudan. Masalah zuhud di dalam kitab zuhud, bab zuhud maksudan terbahas secara luas. Jadi dia bukan dunianya yang di. Ada lagi hadis ente Pak ingat kalau kira-kira yang alim, terus apa lagi? Illa afrabiatu, kecuali bukan yang keempatnya. Ada yang ingat gitu? Ad-dunya mal'unatun illa. Nah itulah. Jadi di sini bukan dunianya, kehidupan yang kagak benar atau yang menyalahi. Paling kagak satu ya ikhlasnya kagak ada, perbuatannya juga yang maksiat dan lain sebagainya, itulah yang dilaknat. Jadi ad-dunya mal'unatun, kehidupan dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, yaitu dilaknat apa yang ada padanya, illa kecuali amal itu mabtughiya bihi wajh Allah, dia memang mengharap keredoan Allah. Satu dah, kita segitu doang. Ana sih mengharap ridho Allah aja dah, segitu. Ini kita, ini ibu-ibu nih gimana nih? Lah orang Al-Azhar piknik pada besok. Udah gitu kemarin anak ngajar sana, ibu-ibu pada mau piknik juga, pada ke Dieng. Lah kita ini kapan pikniknya Pak? Hah? Tuh, kita kapan ini pikniknya? Tuh, Al-Azhar, apalagi Buni nelfon sama ibu. Dia kan Buni, kan adanya meninggal udah sama si Syihab. Kan adanya megang, adanya Syihab. Adanya Syihab itu sama ibu satu anuan waktu lagi apa itu mah? PPG. Jadi dia
Dia udah, saya udah ke Jogja. Udah pada jalan ini orang yang pada apa? Lah kita kapan? Kapannya begini lagi. Lah kemarin ibu-ibu pengajian Asodriah no, Mu'alim Sodri. Kiai boleh kagak dimajuin penutupannya? Lah emang pada mau mana? Pada mau pergi ke Dieng. Iya. Tanggal berapa aja boleh kan? Sekarang hidup penutupan boleh kan? Kata gitu. Gue memang udah denger penutupan, denger gue. Nah sekarang kita kapan? Ujian kita berarti tanggal berapa Pak Salah? 12 saya bilang. 12 sampai 24. Berarti besok ya, bulan besok. Udah puasa belum? Puasa kita tanggal 2 April. Belum puasa. Puasa berarti udah pengumuman. Ya kita habis lebaran aja. Pengumuman tanggal 28 Mei. Habis lebaran kita jalan-jalan. Kalau punya duit. Tanggal 28 Mei. Tadi ada udah ngomong ke bocah, yang punya tabungan banyak boleh wajah jalan-jalan habis lebaran. Yang kagak punya tabungan jangan ngimpi. Ya udah, nabung dari sekarang. Nabung dia. Anak puasa Senin Kemis. Duitnya lu bakal tabung. Nah, ini bulan Rajab kan. Bulan Rajab puasa Senin Kemis. Wah, dikit lagi. Tuh. Puklah dunia